Allah
warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, sobal usul. Kita ucapkan selamat pagi yang berbahagia di cuaca yang mungkin ya kita lihat kurang begitu baik ya, tapi Allah punya urusan semuanya ya. Mudah-mudahan Allah tunda hujannya ya, atau dikirim tempat lain, mungkin di utara atau di laut ya pada saat ini, karena umat Islam seluruh Indonesia, seluruh provinsi yang ada di sini, yaitu bertepatan jatuhnya Hari Idul Fitri tahun 1486 Hijriah ya. 1486 Hijriah ya. 40 Hijriah ya. 60 enggak? 40 Hijriah ya. Pada saat ini artinya bersama semuanya ya. Baik itu dari Muhammadiyahnya maupun dari NU-nya ya. Jadi bersama-sama kita alhamdulillah pada saatnya. Semua kita juga punya hadir bersama nikmat sehat walafiat ya. Nikmat panjang umur. Terlebih begini ukhuwatan Islam iman kita pada saat ini. Namun kita setengah 7 insyaallah ya kita akan sholat Idul Fitri nanti. Ada maklumat sedikit, salawat juga serta salam tidak lupa kita curahkan. Kita ini kepada baginda Nabi Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, takwa para sahabatnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kita akan mensyafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sebuah maklumat, yaitu bulan Syawal nanti kita akan mulai di taklim pengajian kita ya, yang dipimpin oleh guru kita Bapak Ahmad Subhan Fauzi ya, setelah halal bihalal nanti. Kemudian Ustaz Firman Syah yang subuh pagi, dan juga Habib yaitu Toha bin Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Asgaf ya, juga pun insyaallah ya beliau akan memimpin kembali pengajian yang dibuka ya, setelah halal bihalal. Juga guru kita yaitu Bapak Ustadz ya, yang biasa malam Jumat juga itu yang mendidik anak-anak remaja, itu juga pun insya Allah juga kembali untuk kegiatan-kegiatannya ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di masjid ini. Namun yang punya anak ya, yaitu yang diajarkan oleh Ustaz Dedek Sulaiman itu sangat bermanfaat. Saya sangat mendukung 100% beliau. Kalau bisa saya hadir, walaupun yang ada masih muda, tapi ilmunya beliau keluaran dari salah satu, yaitu Habib Rahman Asgaf, itu salah satunya beliau ya. Nah kemarin saya angkat anak muridnya, saya tanya dia siapa yang layak ya menjadi imam pada saat ini. Dua di antaranya Fadil ya bin Abdul Jamal, dan juga Zaki, yaitu putra daripada Bapak Haji Misbah atau Jamin ya, itu akan datang generasi yang datang. Tiga, satu lagi Fahmi, itu anaknya Abdul Basir, cucunya Jisodri. Insya Allah terdepan satu lagi yang akan maju ya kan, saya lihat nanti ya. Ini semua saya nggak tunjuk begitu aja, tapi saya koordinasi terhadap gurunya. Bahkan katanya si Fadil dan si Zaki itu udah boleh didapatin. Mungkin 2-3 tahun yang akan datang nanti bisa didapatin Jumat nanti ya, karena dididik terus. Saya ucapkan kepada ya itu Bapak dari Sulaiman itu yang betul-betul ikhlas mengajarnya,
itu artinya sangat penting buat ke depannya. Ya, ketika saya meninggal dunia, udah ada untuk penggantinya nanti. Jangan nanti bingung siapa, jangan terjadi. Banyak terjadi seperti itu, tapi kita insya Allah nanti udah siap kita ke depannya. Ya, 4 atau 5 tahun yang akan datang nanti udah siap namanya. Ya, dengan pendidikan kita. Dan juga cuma titipan buat guru Yai Sulaiman dan Habib Toha. Saya belum tahu sampai sekarang titipan dari siapa, ya kan? Artinya mereka tuh guru tetap, ya. Itu saya belum tahu sampai siapa, apakah Ahmad Fahmi, apakah Ahmad siapa nanti saya belum tahu, ya. Itulah mudah-mudahan sebagai hadiah dari jamaah masjid, ya, itu Habibul Takin. Ya. Sebelum itu ada yaitu kotak buat wudhu, kotak buat sekalian, ya. Ya. Kalau kita lihat jamaah ibu-ibu sampai ke dalam sana penuh juga pun, ya. Banyak di rumah saya juga pun banyak ibu-ibu sekalian sampai baca selawat, ya. Kitab yang dipakai oleh Habib Toha itu satu kitab itu 200.000 satu kitab, ya. Al-Ansasubhan juga pun ganti kitab nanti insya Allah saya beliin juga, ya. Jadi yang 200.000 berapa kitab nanti akan saya beliin, ya. Juga yang Ansasubhan ini, ya kan, itu kitabnya katanya kalau masalah antara 20 sampai 30.000 satu kitab, ya. Kalau boleh 2 kitab, 3 kitab boleh aja. Kita perlu sekitar 20 kitab, akan ganti kitab baru semuanya, ya. Itu kemarin informasi dari Ansasubhan, ya. Di antaranya seperti itu, ya. Sambil kita menunggu khotib kita belum juga datang ini, belum sampai juga, ya. Maka mari kita baca surah Al-Fatihah, ya. Wabil khusus orang-orang yang telah kemarin memberikan, yaitu berbuka puasa, ya. Memberi bukan membantu. Kalau membantu namanya lain, ya. Memberikan untuk berbuka puasa, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dengan kami sendiri kami bisa merasa apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala balasnya, ya. Dan juga mari kita baca Al-Fatihah, ya. Wabil khusus untuk kedua orang tua kita, nenek kita, kakek kita, dan guru kita yang telah meninggal dunia, dan juga pun, ya, yaitu jamaah kita, tetangga kita yang dalam sakit kurang sehat, mudah-mudahan akan penyakit Allah Subhanahu wa taala, ya. Punya putra putri yang soleh dan soleh, dan Allah mudahkan buat anak-anak kita mencari pekerjaannya, ya. Allah kasih jalannya dengan mudah, insya Allah, ya. Kalau dengan mudah anak-anak kita bekerja, insya Allah kita sebagai orang tua juga pun, yaitu artinya punya kekarangan tersendiri, ya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Kami Allah ya Maulana ya Ma'bud. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Allahumma ighfir lahu warhamha wa afihi wa anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Ya, mudah-mudahan sampai kita nunggu 5 menit lagi ya. Kalau beliau belum datang juga ya kita lanjut, kita mulai insyaallah. Saya sebagai bapak khatibnya, mungkin imamnya hari ini hafiz Quran 30 juz, masih muda anaknya, berhalangan tadi malam orang tuanya kurang sehat, dia harus pulang. Ya, itu ke Cirebon. Salah satu dari Cirebon itu Kiai Idris yang terkenal, ya, beliau itu. Dan juga kebetulan beliau tuh dari 2 bulan sebelumnya itu juga pun udah ada minta, tapi beliau waktu kemarin 3 bulan itu insya Allah saya bisa hadir katanya, ya. Tapi namun Allah punya cara lain, nggak apa-apa, ya kan, insya Allah pada depan nanti, ya. Itulah harapan kita sampai kita takbir, ya, yaitu menunggu imam kita 5 menit lagi. Kalau kemudian khatib kita belum datang juga, ya kita mulai, ya. Nggak apa-apa, sesuai pada khatib nanti mungkin imamnya ada lagi yang lainnya, ya. وأعز جندا وهزم الأحزاب
Kasih tahu takbir pertama itu setuju, yang kedua ya. Nggak ulangin lagi nggak apa-apa. Aku lupa ya. Tapi lupa. Ya bapak-bapak, jadi takbir yang pertama itu kembali usul sunat Idul Fitri Ramadan ini maklumat ilahi ta'ala. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sudah. As-salatu sunnatul Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. Soalnya dirapatkan dan diruskan karena untuk kesebar jamaah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza muttaqun. Tiada sikap terbaik seorang hamba yang bertakwa, beriman, bertauhid, abad, tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, detik, senantiasa terus bergulir, terus berlalu, maka tanpa terasa waktu akan semakin mendekati jadwal kematian seorang hamba. Sikap seorang hamba yang terbaik adalah ia senantiasa menyempurnakan takwanya. Jemaah salat Idul Fitri yang Allah Ta'ala muliakan, pada kesempatan hari ini kita tentunya sangat bergembira atas kemenangan kita ketika kita melalui satu bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tanpa terasa beberapa waktu yang lalu ketika kita membuka pintu bulan suci Ramadan, kita dapati ucapan-ucapan selamat menunaikan ibadah bulan puasa Ramadan. Tanpa terasa jemaah sekalian Allah Ta'ala muliakan, waktu terus berlalu berjalan meninggalkan kita. Tanpa terasa satu bulan lamanya kita sudah melalui bulan suci Ramadan. Tentunya kita sangat berbahagia karena Allah Ta'ala menyambut kita dengan kemenangan kita yang selama satu bulan penuh kita benar-benar melelahkan diri kita, menguras tenaga kita, menguras seluruh isi dalam jiwa kita agar kita bisa berkonsentrasi dan khusyuk dalam rangka kita menjalankan yang apa Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, sungguh bergembira tentunya kita pada pagi hari ini karena dengan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita semua di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia, di rumah yang mulia, yaitu di 1 Syawal 1446 Hijriah. Tentunya kita sadari jemaah sekalian, betapapun sedihnya kita ditinggalkan oleh Ramadan, namun mau tidak mau kita harus lalui dan kita harus menerima, tentunya dengan suatu harapan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam la'allakum tattaqun. Jemaah salat Idul Fitri yang Allah Ta'ala muliakan, kita tentunya di hari ini sudah memasuki 1 Syawal 1446 Hijriah. Kita sadari bahwasanya satu harapan buat kita bukan di hari ini kita mengenakan baju baru, mobil baru, rumah baru, tapi yang kita kenakan adalah baju takwa kita yang kita dapatkan dari madrasah besar bulan suci Ramadan. Sungguh kita sangat bersedih mungkin sampai dengan pagi hari ini betapa cepatnya waktu begitu berlalu melalui kita, meninggalkan kita, sehingga keadaan itu tidak bisa kita putar kembali. Dan kita yakin bahwasanya
bahwasanya segala amal ibadah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut agar Allah taala terima segala amal saleh kita di bulan Ramadan tersebut. Jemaah yang Allah taala muliakan, kalau segala seorang hamba disebut yaitu orang yang bertakwa, maka sungguh beruntung bahwasanya setiap di antara kita Allah anugerah dengan derajat takwa. Karena sesungguhnya Nabi kita pernah menyampaikan, banyak dari umatku yang hanya mendapati puasa dengan lapar dan hausnya saja. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita bukan termasuk orang yang merugi, bukan termasuk yang sebagaimana Nabi kita sampaikan tadi. Karena demikian sedikitnya orang-orang yang mendapatkan gelar kelulusan dari Ramadan yang dia lalui. Jemaah sholat Idul Fitri yang Allah Ta'ala muliakan, kiranya kalau kita dan keluarga kita pada hari ini mengenakan baju takwa, tentunya ada beberapa hal yang harus kita ingat, yang harus kita renungkan, bahwasanya ciri dari orang yang bertakwa yaitu orang yang memiliki al-khauf minal jalil, orang yang punya rasa takut kepada Allah, sebagaimana dia menjalankan ibadah puasa di siang hari. Tiada orang yang bisa melihat ketika dia berwudu kemudian memasukkan air wudu ke dalam tenggorokannya. Namun karena atas rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak lakukan itu, dan dia senantiasa terjaga bahwasanya dia senantiasa dibayang-bayangi oleh penglihatan Allah. Allah yang senantiasa Maha menatap, Allah yang senantiasa Maha melihat, sehingga dia senantiasa ada rasa takut dalam hatinya. Akankah dia melakukan pelanggaran-pelanggaran atau larangan-larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu jemaah sekalian, pada hari ini marilah kita kenakan baju takwa dengan membenamkan rasa takut ke dalam hati kita, bahwasanya yang hanya kita takuti hanya Allah, bukan ciptaan-ciptaannya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, selanjutnya orang yang bertakwa yang Allah Ta'ala minta yaitu orang yang wal amalu bitanzil, yang senantiasa mengamalkan apa yang dia baca selama Ramadan yaitu Al-Quran, apa yang dia tadaburi di dalam Ramadan yaitu Al-Quran. Kalau suatu hari jemaah sekalian, ketika manusia dibangkitkan di alam kubur, yang sebagaimana pada hari ini kita akan berjumpa dengan sanak saudara kita seakan bermaaf-maafan, namun semua orang yang kita jumpai pada hari ini nanti ketika kita dibangkitkan di alam kubur, kita tidak akan berjumpa dengan mereka. Mereka akan berlarian sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, yauma yafirru mar'u min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sungguh yang nanti yang akan datang kepada kita yaitu yang biasa kita baca di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Dia akan menjumpai kita, kemudian dia bertanya kepada kita, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenal aku, katanya. Lalu kita menjawab, engkau siapa? Kemudian dia menjawab, aku adalah Al-Quran yang senantiasa engkau baca, yang senantiasa engkau lelah membacanya, engkau sampai begadang-begadang, engkau keluarkan energimu hanya semata-mata untuk aku. Demikianlah jemaah sekalian, kalau nanti di alam kubur kita dibangkitkan sebagaimana Nabi kita pesankan, tidak ada seorang pun bahkan ibu kita, anak kita, saudara kita berhamburan semua karena mereka memikirkan nasibnya masing-masing. Dan kita tinggal seorang diri bertangkan dengan yaitu Al-Quran yang akan memberikan syafaat kita. Dan sebab itu jemaah sekalian, marilah sesudah Ramadan ini kita dapati bekasnya Ramadan. Kita jangan sampai lalai, meskipun hari ini Allah Ta'ala haramkan kita untuk berpuasa, padahal sebelumnya Allah Ta'ala wajibkan kita berpuasa. Namun bukan berarti jemaah sekalian kemudian kita leha-leha, kita kemudian santai-santai. Apa yang sebenarnya kita dapatkan dari madrasah besar Al-Ramadan? Marilah mulai hari ini kita camkan, kita lakukan yang tadinya biasa kita sholat duha, meskipun hari ini satu sholat tetap kita dirikan sholat duha. Dan meskipun hari penuh keramaian kita bersilaturahmi, sempatkan kita membaca Al-Quran. Ataupun kalau tidak sempat kita menjamahnya, ayat-ayat apa saja yang kita hafal, kita baca di dalam hati sambil kita bersilaturahmi ke saudara kita.
Yang paling penting jamaah sekalian, bagaimana bekasnya Ramadan ada di dalam diri kita, di dalam hari-hari kita, mulai hari ini, bahkan setelahnya hari ini, maka kita besok dianjurkan untuk berpuasa Syawal. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kiranya ibadah yang sudah kita rumuskan, yang sudah kita jaga di dalam bulan Ramadan, jangan begitu saja kita lakukan. Ini kita niatkan agar Allah Ta'ala tetap berikan kemampuan kepada kita rahmatnya, sehingga kita bisa menjalankan puasa sebagaimana kemampuan kita. Kalau kita bisa berpuasa Syawal, kita segerakan puasa Syawal. Kalau kita bisa berpuasa Senin Kamis, kita lakukan di bulan Syawal. Ataupun kalau kita puasa Nabi Daud, kita lakukan puasa Nabi Daud. Atau kalau tidak, minimal kita puasa Yawmi. Jemaah Allah Ta'ala memberikan yang ketiga kemudian itu wanita bil qalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki sifat qanaah. Sifat qanaah ini dia senantiasa fokus kepada dirinya. Dia tidak fokus kepada urusan orang lain. Dia tidak pernah iri hati kepada tetangganya. Punya apa. Dia senantiasa bisa melihat ketika saudaranya senang, tetangganya senang, dia ikut senang. Ketika saudaranya, tetangganya sedih, dia ikut sedih. Demikianlah orang yang bertakwa jemaah sekalian. Dia senantiasa benar-benar bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia, meskipun itu sedikit namun cukup sekalian. Oleh sebab itu jemaah sekalian, dengan kita bersyukur, maka Allah Ta'ala datangkan tiga, yaitu satu kelapangan, kedua itu ketenangan atau kebahagiaan, yang ketiga adalah keberkahan. Kita tahu jemaah sekalian, kalau kita Allah Ta'ala berikan keberkahan, maka semua sekali hidup kita akan Allah Ta'ala jaga dan akan Allah Ta'ala penuhi. Kemudian yang keempat adalah jemaah, bahwasanya kita diingatkan dengan yaitu wal istidadu biyaumir rahim. Kita hidup di dunia ini sudah tidak lama lagi jemaah sekalian. Mungkin di antara kita tidak yakin bahwasanya di tahun 2050 nanti akan masih hidup. Dan kita harus bisa bayangkan kehidupan alam kubur kita nanti. Bagaimana supaya keadaan hidup kita di alam kubur nanti tidak hanya seorang diri, tapi perkembangkan amal-amal soleh kita. Sebagaimana yang kita bawa dalam Ramadan, tahajud kita akan menemani kita, sedekah kita akan menemani kita, duha kita akan menemani kita, sedekah, infak dan sebagainya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kita keluar dari Ramadan dari hamba pemarah menjadi hamba pemurah, dari hamba yang pelit senyum mudah tersenyum, dari yang pelit harta menjadi dermawan. Sebagaimana Nabi kita benar-benar paling dermawan ketika beliau mendapati di bulan Ramadan. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kiranya marilah kita ambil, kita petik pelajaran yang sangat berharga dari Ramadan yang baru saja berlalu beberapa jam dari pagi hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah alladzi alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa hiya bittaqwa faqad fazal muttaqin. Jemaah sekalian Allah Ta'ala memberikan pada kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita ingatkan diri kita sekalian bahwasanya setelah kita melewati Ramadan yang baru saja berlalu terpulang, mari kita fokuskan diri kita terhadap amalan-amalan kita. Selagi kita masih Allah Ta'ala berikan kesempatan hidup yang sudah tidak lama lagi, jangan sampai kita nanti Allah Ta'ala tidak mengabulkan permintaan kita sebagaimana yang disampaikan laula akhirtani ila ajalin qarib fa asdaqu minas sholihin. Kita meminta-minta meronta-ronta agar Allah hidupkan pada sejenak
untuk bisa beramal soleh itu sedekah. Jangan sampai kita menyesal jemaah sekalian. Oleh sebab itu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang sehat Allah Ta'ala wafatkan lebih cepat daripada yang sakit. Yang muda Allah Ta'ala wafatkan daripada yang tua. Oleh sebab itu, hal apakah yang bisa membuka hati kita? Hal apakah yang bisa menjadikan hati kita bisa lumer sehingga tidak keras sebagaimana yang kita rasakan? Ramadan adalah bulan di mana kita melembutkan hati jemaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan. Oleh sebab itu perlulah khotib menyampaikan sedikit lagi wasiat agar kita bisa menjaga hati kita dengan 4 hal. Yang pertama adalah jangan kita banyak bicara. Ini adalah hikmah dari puasa kita, karena dengan banyak bicara kita banyak celaka. Yang kemudian di masalah yang kedua adalah kita jangan banyak makan. Sesungguhnya orang yang banyak makan ini dia akan menjadi pemalas. Yang ketiga adalah kemudian jangan kita banyak memandang. Karena memandang orang lain maka hati ini akan menjadi sakit. Kalau sudah sakit jemaah sekalian, tentunya lebih sakit daripada sakit gigi. Kalau sakit gigi saja kita tidak tahu bagaimana rasanya kita sakit hati jemaah sekalian. Tentunya kita akan segera mencari obatnya. Kemudian yang keempat adalah kita jangan banyak bergaul. Bergaullah kepada orang-orang yang soleh, yang bisa mensolehkan diri kita, yang bisa melunakkan hati kita, yang tidak mengeraskan hati kita. Sesungguhnya dengan berhubungan kita dengan orang-orang soleh, maka kita akan menular menjadi pribadi yang soleh. Oleh sebab itu jemaah sekalian, di akhir dari khutbah yang kedua ini, marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan sholawat ini kita mendapatkan syafaat sebagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat kita di hari kita nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur dan di hari kiamat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka 'alimun qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'muru la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum waskuru 'ala ni'amikum was'aluhu min fadlikum wa dzikrullahi akbar. Taqabbal minna wa minkum minal ajri wal qanitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mu'inal ayat
الآيات بالرحمة والإمداد ولنا والغفران يا معين الآيات عيننا نسأل والإمداد ولنا والغفران يا معين الآيات عيننا Jamaah yang mau mampir ke rumah silakan ya. Kalau kita bisa juga buka dulu kan ya. Kalau udah kita mau makan di luar ini silakan. Kan ada kesiangan ya. Begini nih Babe Ucup. Yang paling enak suaranya. Foto video nih. Ngomong apa? Halo Bang Nini, gimana kabarnya? Bang Nini, bagus lah gue kabarnya. Itu katanya kabar Bang Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erdi ngomong Erdi. Jelas. Minal aidin. Ji, minum air dulu. Untuk goeser. Anu minal aidin. Ini lihat kamera ini. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Astagfirullah. Kominkum. Ya Karim. Aji sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Mirip Asnawi ya suaranya. No. Singkat saja. Dok, ngomong dok. Dok, Ini dok. itu yang mana nih? Nah ini bukan itu nih. Papi udah dapat hari papi. Wih, Pak. Kemarin gua ambil sendal begini. Kebelet. Justru aneh. Tadi duduk di mana? Depan. Langsung pulang. Oh, tahun lalu. Kalau di sini masih mau.